Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Nurul Huda, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya, yaitu tugas mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Yang mana tugas tersebut yaitu memaparkan terkait hak tanah yang melibatkan terkait program PTSL dan PTSP. Jadi bagaimana hubungan adanya program PTSL dan PTSP tersebut terhadap hak tanah di Indonesia. Seperti itu. Khususnya di wilayah saya sendiri yaitu Kabupaten Bondowoso. Jadi semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita simak bersama-sama. Pada slide pertama ini adalah biodata saya. Nama saya yaitu Muhammad Nurul Huda, NIM 181910501079, Universitas Jember, Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, ini adalah terkait tugas UTS, Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Jadi saya mendapatkan tugas pengganti UTS yaitu terkait tugas ini, pemaparan terkait PTSL dan PTSP. Nah, ini tugasnya yaitu menjelaskan bagaimana program PTSL dan PTSP dapat mengurangi bentuk pelanggaran hak atas tanah seperti penyerobotan tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan kerangka undang-undang dan peraturan yang ada dan kaitkan dengan isu permasalahan di wilayah Anda masing-masing. Nah, jadi teman-teman, kebetulan lokasi saya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso, yaitu asal saya sendiri. Jadi saya akan membahas bagaimana sih seberapa efektif sih program PTSL dan PTSP yang ada di Kabupaten Bondowoso, bagaimana target program tersebut terkait permasalahan-permasalahan hak tanah ini. Jadi saya akan mulai dari pembahasan apa itu PTSL, apa itu PTSP. Jadi teman-teman semua kan masih belum tahu itu terkait PTSL dan PTSP. Jadi pada pemaparan kali ini saya akan membahas secara detail apa itu PTSL dan apa itu PTSP. Nanti akan dikerucutkan terhadap permasalahan yang ada di Bondowoso terkait isu permasalahan di hak tanah, terkait hak tanah di Bondowoso. Nah, ini adalah agenda pembahasan saya. Yang pertama yaitu terkait PTSL, yaitu membahas terkait pengertian, tujuan PTSL, dasar hukum PTSL, dan kerangka atau tahapan program PTSL tersebut. Yang kedua membahas terkait PTSP. Nah, pengertian PTSP itu apa, kepanjangan PTSP itu apa, kemudian tujuan dari PTSP itu apa, kemudian dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan penjelasan mafia tanah, penyerobotan tanah. Jadi saya akan memberikan Anda pengetahuan terkait apa sih mafia tanah, apa sih mafia tanah, bagaimana dampak untuk masyarakat, gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat saya akan membahas terkait permasalahan PTSL dan PTSP secara umum, permasalahan PTSL dan PTSP secara umum. Kemudian saya akan membahas terkait isu atau permasalahan hak tanah di Kabupaten Bondowoso. Sekarang kemudian saya di yang kelima ini saya akan membahas mengerucut ke wilayah saya. Kemudian yang terakhir yang keenam ini ada program PTSL dan PTSP di Kabupaten Bondowoso. Jadi akan membahas program PTSL dan PTSP yang ada di Kabupaten Bondowoso seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki apa sih ya itu PTSL? Apakah PTSL itu? Nah, PTSL adalah singkatan dari percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu kepanjangannya. Jadi PTSL ini adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan, kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Wah, ini kan untuk masyarakat
memberikan kesan yang baik seperti itu. Jadi tanah-tanah mereka diberikan suatu jaminan hukum. Jadi tanah-tanah di Indonesia itu akan lebih mudah teridentifikasi seperti itu. Nah, tujuan PTSL sendiri yaitu untuk ini tujuan utama untuk menghindari sengketa serta perselisihan tanah. Jadi kan kita kerap menjumpai permasalahan-permasalahan tanah, sengketa lahan, mengklaim tanah ini milik pribadi, padahal itu tanah hutan lindung sebetulnya. Kemarin ini saya sedikit membaca cerita kawasan lindung diakui oleh warga. Dan pemanfaatannya itu boleh dimanfaatkan, namun tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan batasan kawasan hutan lindung tersebut. PTSL. Nah, kemudian ini membahas terkait perbedaan PTSL dan PRONA. Apa sih PRONA itu dan PTSL? Ini merupakan sama-sama terkait membahas masalah hak tanah, sertifikat hak tanah sama-sama membahas itu. Namun ada perbedaan. Yang pertama, nah dalam PRONA ini hanya tanah yang terdaftar saja yang diukur dan dilakukan pendataan. Nah, kemudian sedangkan perbedaan dalam PTSL, pemerintah fokus untuk mendata tanah secara sistematis. Jadi unggulnya PTSL ini adalah secara runtun, ada sistematis di sana. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait PTSL terkait dasar hukum. Nah, PTSL ini notabene-nya adalah notabene terbitnya ini diatur oleh Kementerian ATR BPN dalam Permen ATR BPN Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi sudah tertuang dalam Permen ATR seperti itu. Nah, peraturan ini ditetapkan pada 22 Maret 2016. Jadi sudah 3 tahun yang lalu dan berlaku hingga sampai saat ini. Dan berlaku sejak 11 April 2016 hingga saat ini masih berlaku. Nah, kemudian ini adalah tahapan program PTSL. Seperti itu. Tahapan program PTSL yang pertama ada penyuluhan. Apa sih itu yang dimaksud penyuluhan? Nah, penyuluhan ini berisi terkait jadwal yang akan ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas BPN di wilayah desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses PTS. Jadi berupa sosialisasi, nah seperti itu. Kemudian dilakukan pendataan. Setelah dilakukan penyuluhan, yaitu ada pendataan mengenai status kepemilikan lahan. Jadi didata dulu. Kemudian bagaimana tanah tersebut diperoleh. Jadi di pendataan ini berisi terkait apa itu namanya ya? Berisi terkait status lahan tersebut didapat oleh dari warisan atau melalui hibah atau jual beli. Nah, itu diperlukan di pendataan tersebut. Kemudian dilakukan yang ketiganya adalah dilakukan pengukuran. Nah, setelah dilakukan pendataan yaitu dan dinyatakan lolos ya, dinyatakan lolos. Ada pesaringan di pendataan tersebut dan dikatakan lolos baru dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran tersebut akan dilakukan oleh petugas. Nah, ini berdasarkan sudah mulai pengukuran terkait lebar dan luas tanah. Kemudian ada sidang penitia, ya, di sini ada sidang penitia A, sama dilakukan oleh petugas BPN. Kemudian ada pengumuman dan pengesahan. Dan yang terakhir ada penerbitan sertifikat. Nah, ada penerbitan sertifikat. Nah, ini adalah permasalahan pelaksanaan di PTSL. Yang pertama, kurangnya koordinasi instansi lain dengan instansi lainnya. Kurangnya koordinasi terkait hak-hak tanah tersebut. Jadi kan harus memiliki kesinambungan terkait pelaksanaan PTSL ini tidak hanya satu instansi saja, namun berkaitan dengan beberapa instansi terkait kepala daerah, kepala yang di wilayah tersebut dan BPN. Nah, kurangnya koordinasi di sana. Kemudian yang kedua adalah kurangnya SDM. Ini dibuktikan dalam pelaksanaan PTSL belum maksimal. Nanti ini akan secara rinci nanti di permasalahan di Kabupaten Bondowoso. Kenapa itu belum maksimal? Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pemahaman pemanfaatan hak atas hak tanah
sehingga diperlukannya arahan. Kan kemarin yang barusan saya jelaskan, ada kawasan hutan lindung yang dilakukan tidak sesuai dengan pemanfaatannya yang seharusnya. Kemudian masuki PTSP. Nah, PTSP itu apa sih? PTSP merupakan singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen. Jadi ada proses dalam PTSP tersebut. Nah, kemudian maksud dan tujuan dari PTSP ini, pelayanan terpadu satu pintu, yaitu yang pertama tujuannya dibentuknya PTSP ada untuk mempermudah proses perizinan dalam memberikan suatu usaha yang selama ini dahulukan para pelaku bisnis. Jadi pada PTSP ini membahas terkait perizinan, hak tanah. Kan kita barusan bahas kita harus barusan kita membahas hak tanah terkait PTSL. Nah, PTSP ini adalah bentuk perizinannya. Perizinan dilakukan suatu usaha pada tanah tersebut seperti itu. Kemudian yang melatar belakangi diperlukannya PTSP itu cukup jelas ya. Ya ini untuk layanan perizinan dan non-perizinan yang cepat dan efektif dan efisien sehingga tidak memberatkan masyarakat seperti itu. Dan terlindungi seperti itu. Apalagi ada izinnya itu memberikan suatu kepastian hukum serta menunjukkan hak masyarakat dan investor lebih jelas. Kemudian dasar hukum PTSP ada pelayanan terpadu satu pintu yaitu berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2014. Kemudian ada Perpres nomor 90 tahun 2007, ada Keputusan Presiden nomor 29 tahun 2004. Ada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006. Ini adalah ada Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 26 tahun 2004. Dan yang terakhirnya ada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 2003. Nah, ini merupakan dasar hukum terkait PTSP. Kerangka kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia terkait PTSP. Nah, ini adalah permasalahan pelaksanaan PTSP. Barusan kita sudah membahas permasalahan secara umum terkait PTSL. Kali ini ada PTSP, yaitu sulitnya koordinasi antar kepala daerah dan kepala PTSP dalam memberikan wewenang. Jadi ini kembali lagi masalah koordinasi, ya, teman-teman. Jadi yang kedua ada kurangnya SDM. Jadi dalam perizinan ini masih ada pungli seperti itu. Masih ada pungli. Jadi kerap ada beberapa berita itu membahas terkait PTSP ini ada masih permasalahan pungli yang kerap dijumpai seperti itu. Kemudian ada status kelembagaan PTSP yang beragam. Ini adalah permasalahan umum ya secara umum. Nah, sekarang kita masuki apa sih mafia tanah itu? Mafia tanah ini merupakan kelompok orang yang merebut tanah orang lain. Gitu. Dan ini mafia tanah ini bisa berupa sekumpulan di mana di sana ada notaris, sekretaris yang dapat memalsukan hak atas tanah seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya ya mafia tanah. Nah, dengan adanya permasalahan mafia tanah ini baru diharapkan program PTSP dan PTSL ini dapat mengurangi hal seperti ini, penyerapan tanah, pemalsuan hak tanah seperti itu. Nah, ini bagaimana program PTSL dan PTSP terhadap atau dalam meminimalisasi terjadinya bentuk pelanggaran hak atas tanah? Ada dua ya. Di sini ada PTSL dan PTSP terdapat persyaratan dan tahapan sehingga tidak ada kecurangan dalam sertifikat tanah. Jadi kan barusan saya jelaskan dalam PTSL itu ada beberapa tahapan. Ada pendataan, dan itu akan dilindungi secara hukum dan didukung oleh PTSP. Nah, ini adalah isu hak tanah di Kabupaten Bondowoso. Nah, ini adalah kelahiran saya. Hingga saat ini saya masih tinggal di Bondowoso, teman-teman. Nah, yaitu perlawanan masyarakat terhadap sertifikat tak kunjung terbit. Nah, ini
saya membaca dari berita-berita itu target-target belum sesuai, belum mencapai target gitu. Kurang efektif dalam penyelesaian sertifikat tanah, target pengeluaran sertifikat tanah belum tercapai. Nah, di Bondowoso ini pemerintah menargetkan beberapa ribu gitu, namun tidak tercapai seperti itu. Jadi ini diakibatkan dari ada faktor politik, kemudian COVID juga, fokus ke COVID juga, jadi targetnya itu masih belum bisa tercapai secara maksimal. Gitu. Kalau saya membaca berita-berita terkait permasalahan di Kabupaten Bondowoso terkait PTSL dan PTSP, khususnya sertifikat tanah. Nah, ini adalah program PTSL di Kabupaten Bondowoso, yaitu yang pertama menargetkan 43.000 PTSL selesai pada tahun 2017 hingga 2019. Kemudian yang terakhir ada menargetkan 20.000 PTSL selesai pada tahun 2020. Namun ini kembali tadi itu ya, teman-teman semua, belum tercapai. Ini saya melihat alasannya itu di berita itu lebih difokuskan terhadap COVID. Jadi program PTSL ini sedikit terganggu seperti itu. Ada faktor politik, yaitu ada pemilihan kades seperti itu. Selain itu ada yaitu masalah COVID ini, sehingga target itu tidak tercapai. Namun kalau programnya itu seperti ini, ada target-target memberikan PTSL ini memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat seperti itu, sehingga tadi kan ada masalah terkait masyarakat itu tidak dapat adanya perlawanan dari masyarakat karena tidak mencapai target ini seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi teman-teman, mungkin itu saja dari saya terkait tugas mata kuliah hukum dan pengendalian perencanaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa, jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.